kapan sih itu kan, jadi ditungguin di ujung-ujung hati, ditungguin tempat-tempat choke point-nya, Yes. dan kadang ditungguin juga tempat-tempat landing, tapi ternyata kita bakal lihat dari tim Like Glue dan juga EVOS kembali bertempur, harusnya itu di daerah-daerah Camp Bravo, dan kali ini di bootcamp ada tim DU yang kali ini tampaknya nggak dikasih istirahat ya, bertempur lagi. Yes, nampaknya Box Gaming sudah banyak yang terjatuh begitu saja, tapi dari Botgan masih melihat dari arah sisi atas penjaga dan bakalan digebrek begitu saja dari Yuni. Dan Gan bakalan ditembak begitu saja dan hilang, sudah pulang ke arah lobby. Lagi-lagi Dewa United memenangkan spot yang paling diunggulkan setiap matchnya. Betul, 2 kali bertemu lawan, 2 kali menang, tapi tampaknya nggak cuma dari DU yang bertempur, tampaknya Banyak LVS, banget. NFT, semua bertempur kali ini, karena baik lagi, tim Indonesia hanya 6. Tim Indonesia 10-nya dari Vietnam. So kita bakal lihat apakah dari Indonesia semua bisa bertahan menghadapi lawan-lawan dari Vietnam di sisi NFT. VGM kali ini bakal bertemu juga di area Painan. Kalau nggak salah NFT udah bukan satu tadi. Oh, itu masih 4. Oh, udah mulangin 1 dari V Gaming. Betul, jadi 3 lawan 4 sekarang kondisinya. Oke, dan lagi-lagi Indonesia sangat amat mendominasi di setiap matchnya. Kita doakan semuanya tetap dukung Indo Pride, jangan patah sampai sekarang. Terus dukung sampai terakhir match nanti di match ke-6. Dari Drone sudah mendobrak juga sedikit-sedikit melihat pergerakan dari VGame. Tapi Vigi harus menarik mundur diri mereka sedikit demi sedikit untuk menjaga space dan juga jarak yang makin dekat dari NFT. Betul, Flippy tanpa menggunakan helm kan sudah megang DBS juga granat kali terus mendobrak rumah dari VGM, lemparan bom di kokang akan kena menemukan targetnya. Porsche yang diincar, Flippy akan langsung lempar bom ke dalam ruangannya, apakah bakal kena? Tampaknya belum menemukan targetnya, tapi dari Porsche bakal bertahan di sisi luar jendela. Flippy di HBD tumbang 1, menyisakan kondisi 3 lawan 3. Oke, dan dari tampaknya dari luar bakalan spray down bisa, tapi dari Tuan cukup berani tanpa helm, dia bakalan spray down begitu saja dari Porsche. Masih menjaga di area sisi luar, bakalan berputar-putar meliuk-liuk menjaga mengejar PO-PO, begitu pun dari Chua bakal mengejar juga untuk mencoba cover dan seorang Porsche, dan PO-PO pun dari sisi luar. Chua yang membackup itu saja. Drone masih ada di balik-balik pinggiran sungai mencoba bertahan dengan one man standingnya. Porsche setitik darah lagi dari Drone tapi masih menjaga jarak untuk mencoba menyicil darahnya, tapi dari Tuan nge-jump shot begitu saja NFT yang malah pulang ke arah lobby. Betul, tampaknya dari drone digocek nih, dilompati, membuat tim VGM menang kondisinya 4-1. Memang kehilangan satu player tapi bisa mempertahankan posisi mereka di Painan. Cara trapnya itu, dan tapi kembali lagi keseruan di drop zone selanjutnya antara Like Glue Gaming dan juga EVOS Red Fest yang tertumbangkan oleh satu Fred Granat. Misalkan 2 saja yang terlihat oleh KF dan juga Lizard. Bisakah mereka mencoba menahan pergerakan dari teman-teman dari Like Glue Gaming? Tapi Like Glue Gaming ada yang membackstep KF. What a nice shot yang dilakukan dari Ben. Lagi-lagi spray down begitu saja. Lizard masih menahan dari arah sebelah kiri, begitu dari KF sebelah kanan. Enggak. Oh, dapat lagi. Wow, dapat lagi diserangkan. Dan Ben melakukan spray down begitu saja masih dengan UMP-nya, dan 2 player langsung dihabisin begitu saja dengan KF. Luar biasa KF. Yes, KF dan 3 player dari Like Glue, dan ronde kedua untuk kali ini EVOS memenangkan pertempuran di Camp Bravo. 4 poin dikantongi, tapi sayang sekali dari Microboy dan juga Red Face pulang ke lobby, menyisakan 2 member bagi tim EVOS Reborn. Yes, dan ya worth sih mau nggak mau mereka dengan drop zone yang sama, kemudian juga dapetin 4 kill sekaligus. Kehilangan 2 player menurut gue ya worth sih daripada mereka langsung pulang ke arah lobby di drop zone di awal-awal. Jadi mau nggak mau mereka dengan 2 playernya harus bertahan semaksimal mungkin untuk mendapatkan placement. Dan kali ini alter ego yang sudah terpantau oleh kamera kita untuk mencoba mendefense dan juga mengekat nampaknya pergerakan dari BN yang ingin nyebrang ke pulau dari Camp Charlie. Betul, tapi tampaknya dari BFD menggunakan strategi standar mereka, melakukan healing ya dengan menyebar lakawi kampung dogs, cave bahkan, untuk mengumpulkan jumlah-jumlah first aid kitnya. Mungkin dia bakal megang 30 sekian sih ketika sudah selesai melakukan looting-looting. Dan dengan arah zona seperti ini, kalau kita tahu ya, mereka dari tim BFD gak terlalu terburu-buru biasanya untuk melakukan looting. Yes, kalau BFD itu agak slowly, yang seperti kita tahu Flo, dia circle 1, circle 2, circle 3, circle 4, slowly aja, biarin tim-tim itu kayak saling lewat-lewat. Tapi ketika circle ke-5, circle ke-6 itu baru ofensifnya tidak terduga-duga. Dan Alter Ego sudah memberikan gencatan yang sangat amat luar biasa ke arah BN. Dan Noas masih cukup aman di balik gundukan-gundukan. Spauf nyaris tadi, tapi White Cat setitik darah lagi bakalan spiral begitu saja oleh Spauf. Adanya tembakan lanjutan yang diberikan. Dan Potato ternyata yang mendapatkan. Betul, tapi sempurna dipulangkan ke lobby membuat kondisi 3 lawan 3 ya. Ya, 3 lawan 3.
Karena Super Una sudah dipulangkan ke lobby terlebih dahulu, ini nampaknya satu tim ini juga menyadari ini ingin mengambil satu arah jembatan untuk ke arah Betul. Ruins. Ini jalurnya sama ya. Jalurnya sama. Tapi kita bakal lihat juga dari Spalv dan kawan-kawan tampaknya juga sudah memtumbangkan White Cat, membuat teman-teman yang agak ragu untuk menyelamatkannya. Tapi di lain sisi dari Talent Esports sudah bertemu dengan tim YMH dari Potato juga menumbangkan lawannya. Cukup banyak nih player-player udah bertumbangan padahal baru zona pertama gerak. Yes, masih di awal-awal saja, begitu pun dari spa off, belum bergeming dari spot high groundnya di balik bebatuan. Adanya satu player dari BN, Noas yang sudah mendaki bebukitan sisi atas, tampaknya ingin mengincar spot yang sudah ditempati oleh spa off. Silence sudah sedikit bergerak ke arah jembatan, tampaknya ingin melihat juga jembatan aman atau tidak. Di kamera lain, TE yang juga bertetangan dengan YMH, memberikan distract juga, atau memantau aja, masih memantau-mantau aja Flow ternyata. Betul, kita balikin juga dari Talent Esports yang mereka coba untuk bertahan juga di sisi-sisi luar dari rumahnya. Tapi dari Nawi dan kawan-kawan tampaknya bermain dengan lebih safe, membuka vision car depan. Tapi dengan YMH yang cukup berdekatan, mereka nggak boleh lengah kali ini. Karena baik lagi Sunhawk, rotasi jarang menggunakan kendaraan, tempatnya cukup terbuka, yang berarti setiap gerakan yang kita lakukan, kiri kanan depan belakang harus dipastikan kosong. Yes, ya jangan sampai lo melewatkan momen-momen yang dimana ada cacing ternyata yang diam-diam ngekat rotasi lo, kemudian juga tahu-tahu nge-backstep begitu saja dan memulangkan lo ke arah lobby. Dan kembali lagi dari Alter Ego yang masih keras dengan tim Baunam, karena memang ya kalau misalnya disengage lo pakai bot cabut itu bakalan di-distract juga oleh Baunam gitu. Kemudian pilihannya ya udah mau nggak mau mereka harus saling hantem untuk mendapatkan satu arah rotasi di jembatan. Dan sisi lain, Shine Like Diamond sudah mendapatkan spot di sisi atas, sudah mendapatkan bebatuan-bebatuan natural obstacle, ditambah pepohonan juga. Mestinya mereka bisa sih ngedapetin 1-2 pemain yang kena trap mereka. Betul, tapi ini emang HBD Gaming banget sih. Yeah. Ini bener setup HBD Gaming dimana mereka lihat orang itu nggak bakal tembak, sampai deket banget. Ayo guys, deket 1, 2, 3 keluar semua rame-rame. Betul, apalagi kalau udah dengar suara cek 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 cek, Nah, tuh itu. udah adrenalin tuh udah naik banget loh. Tiba-tiba yang datang tung 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 dor. Wah, itu lebih panik lagi. Ternyata Beda musuhnya udah baca Iya. gerakan mereka. Iya, itu Fred Granat ya. Tapi Fred Granat kalau banyak pro player tuh ngeluh kayak dikit banget untuk Sunhawk, ya nggak sih? Gue taunya dari Liquid kemarin. Utility. Hampir itu. Iya, semuanya utility itu Smoke. susah dapatnya. Oke. Apalagi smoke tuh susah banget dapat kalau main Sunhawk. Karena gue beberapa kali ke interview Liquid waktu itu di Sunhawk nih, kenapa biasanya Red Alliance intens banget gitu untuk memainkan Fred Granat sampai circle-circle terakhir, tapi untuk di Sunhawk kok kayak mereka lebih dominan untuk menembak. Ternyata pas gue tanya, tadi kosong bootcamp sama sekali, benar-benar nggak ada Fred Granat. Jadi kayak gue, oh, jadi itu alasannya. Sunhawk emang sulit untuk utility yang tadi lo Betul, bilang ya. utility itu lebih rare kalau di Sunhawk ya. Gue nggak tahu juga teknisnya gimana, tapi memang dari yang gue lihat dan jumlah throw yang digunakan tuh Sunhawk tuh nggak nyampe 200. Sedangkan di map lain kan 300 Iya, tembus iya. kan. Kalau Sunhawk tuh cuma 130, 150 lah teman-teman Itu untuk paling utility banyak yang dari di throw. 150 juga ya. Iya, itu udah 150 tuh banyak. Standarnya 120, 130-an biasanya. Oke, dan kembali lagi adanya V-Gaming yang sekarang udah memberikan serangan ke arah One More Baki yang bakal di-lock begitu saja oleh Porsche. Masih dilihat-lihat aja dengan scope 4-nya, masih melihat kanan kiri begitu pun dari Alter Ego. Potato sudah lepas genggaman dari Baunam. Belum. Lebih mengamankan sisi jembatan ternyata. Renal Ray sudah tertangkap begitu saja oleh Capone nampaknya. Dan yes, Potato masih agak struggle untuk menentukan dia menyelamatkah atau melanjutkan perjalanannya untuk mendapatkan placement yang lebih baik. Dari Capone masih ngelok pergerakan dari Spa Off yang menjaga sisi atas, begitu dari Potato menjaga sisi bawah. Gue lihat tadi sebenarnya Baunam ada satu player yang sudah touchdown ke arah jembatan, tapi kayak berpindah atau sudah dipulangkan ke arah lobby, gue nggak tahu. Ini udah berapa menit ya mereka nggak pindah-pindah ya? Kayak dari tim Alter Ego pun ngelok kayak lumayan galak, dari lawannya BN pun nggak ngasih lepas lawannya kali ini ya. Memang harus mau nggak mau sih, Flo harus saling bunuh ini untuk dapetin jembatan. Betul, Lo tapi bisa tampak ya dari seorang Predator berhasil menumbangkan lawannya, membuat keadaannya sekarang 2 lawan 1 kayaknya terakhir nih. Oke, dan Noah tampaknya harus lebih berhati-hati lagi. Dia mengamankan placement point kah? Atau udah cari healing-healing lagi lebih banyak dan circle lebih mengecil lagi di mana Ruins yang nampaknya bakal menjadi poros circle dan Dewa United bakal menyeberang ke arah Ruins. Begitu pun dari Painan, V-Gaming sudah set up lagi di Painan. Kemudian dari arah sisi bawah, LVS nampaknya bakalan slow rotate aja melihat circle seperti ini. Betul, BFD masih ngumpulin looting juga yang berarti kita bakal melihat mereka mungkin healing dan 3 member lagi masuk itu dari Charlie berenang.
dari Cave berenang ke Charlie, masuknya pelan-pelan. Dia bakal ngambil tempat yang paling sepi pasti dari BFD. Iya, biarin aja tim kita Perang-perangan. dia diem-dieman dulu. Dia bakal coba nyuri-nyuri kill aja. Tapi kalau mau kayak gitu lo first aid lo masih cukup banyak gak sih dengan persiapan yang lebih matang ya? Betul, tapi kan dia dapetin berapa? Kalau di Indonesia, dia kan cuma dapat Lakawi Kampong. Iya, iya. Dox nggak dapat. Sekarang Dox dapat, Cave dapat. Oh, 4 iya. tempat loh di looting. Mestinya lebih kenyang lagi. Tapi kembali lagi dari arah permainan yang cukup panas antara One More dan juga V Gaming. Tapi kalah jumlah nampaknya dari V Gaming tidak menutup kemungkinan mereka bisa menang lagi seperti fight dengan NFT tadi. Betul, tapi kita bakal lihat juga tampak dari seorang Potato rotasi, tampaknya bakal bertemu ronde 2 dengan tim BN United. Tapi Potato tampaknya dia nyadar terlebih dahulu, lempar bom ke arah Silence, dan tampaknya dia di Silence kali ini tidak bisa bergerak dan tidak bisa untuk menembak lagi. Tapi dari Potato memberikan tembakan jarak jauh, malah dia yang sekarang dalam kondisi yang sangat-sangat sekarat dan mungkin akan dalam bahaya juga andaikan dia tidak bisa di backup karena dia cuma punya bandage doang. Wajar sih, low ground sih, jadi lebih mudah untuk didapat terspotlight banget. Tapi Potato masih ada bandage dengan healing-healing yang lumayan dan juga masih ada inject boosting juga yang menambah darah sampai full lagi. Tapi dari Noas nampaknya bakal nge-flanking ke arah sebelah kanan. Ini berharap Spaoff bisa membackup dan juga sudah merapat juga ke arah dari Potato. Noas masih mencari-cari lagi player dari Potato ini sendiri dari arah sisi bawah bakalan disusuri dengan AKM-nya. Masih cukup sabar, tetapi utility yang dia punya sudah tidak ada lagi. Nampaknya ini nothing tulus untuk Noas mencari seorang Potato. Potato pun nampaknya juga akan menjadi polisi India berdiam diri untuk mengitar-ngitari aja di balik jembatan. Betul, tidak bakal terbianya, tampaknya bakal coba untuk nge-revive, tapi tampaknya tidak diberi kesempatan tersebut oleh tim Alter Ego. Potato yang tadi mengandalkan bandage dan bakal bermain lebih aman, tapi ternyata di belakang Spaoff di take down juga, one-on-one situation antara Potato dan juga Noas kali ini. Yes, 1v1 yang ingin mengamankan placement point, tapi looting dulu lah. Setidaknya first aid bisa diamankan satu biji aja dan adanya energy drink juga. Tapi Potato sangat amat bijak, agak sedikit berputar, tapi tidak apa-apa. Ini akan menambah kekuatan juga dari Alter Ego untuk merevive dari seorang Spaoff. Betul, dari Potato bakal pindah ke belakang, sedang kita bakal pindah ke Painan kali ini, di mana ada 1M dan juga VJM bakal bertemu. Tapi di lain sisi dari DU kembali galak kali ini ya. Shine Like Diamond tadi pengen HBD Gaming, tertangkap oleh tim Dewa United. Yes, Dewa United nampaknya cukup cermat ketika mereka melakukan rotasi. Tertangkap satu cacing yang sudah siap meng-HBD, tapi masih cukup alot juga di arah Painan V Gaming. Tapi menyadari juga adanya sisi high ground yang sudah ditempati oleh BAT. One More masih melihat keadaan sekitar juga, nggak hanya berfokus ke arah V Gaming, harus melihat juga ke arah sisi high ground yang banyak tim sudah mendapatkan choke point-nya. Betul, kita bakal lihat pergerakan dari 1M, Baki dan kawan-kawan bakal coba untuk pindah posisi, tapi ternyata DU nggak fight cuma dengan Shine Like a Diamond. Tapi ternyata dari tim Eagle Esport pun bakal bertemu dengan tim Dewa United, di mana tadi satu kill lagi di-secure oleh mereka. Sedangkan kita bakal lihat tempo sedikit menurun masuk ke zona ketiga. Biasanya kalau di Sunhub zona keempat lah, di mana semua tim akan mulai bertempur. Oke, masih slowly aja menunggu circle makin mengecil lagi. Dan yes, dari arah bootcamp mereka menuju ruin sekarang sudah mengamankan spot yang menurut gue itu paling ideal sih menjadi checkpoint. Apalagi banyak banget tim-tim yang sudah melakukan rotasi di sekitaran mereka. Mestinya Dewa United nyayur satu demi satu player yang sedang berotasi. Oh, tapi dari Parajin apakah terbaca pergerakan oleh seorang Uni dengan spraynya menuju ke arah Parajin, tapi belum bisa menumbangkannya. Tapi Nepin melontarkan belum kena targetnya juga, dan Parajin bakal sedikit mundur menutup angle shotnya. Tapi dengan chopper yang ditangkap oleh tim DU, misalkan hanya 3 member lagi. Tapi Eagle nampaknya nggak ingin terlalu terburu-buru. Malah ada satu player yang Iya, Darkon sudah berhasil nyebrang dan rekan-rekan tim yang lain malah memukul mundur dirinya. Dan masih alot antara Potato dan juga Noas. Bakalan close combat begitu saja dan Potato pun bisa ditembaki begitu saja. Tapi Fred Granat masih disimpan oleh Potato. Bakalkah dia memainkan Fred Granat kembali dan gokangan bakalan dipancing begitu saja. Dan tampaknya Tom Minkan masih menjadi senjata andalan untuk mendobrak pertahanan dari Noas itu sendiri. Noas masih cukup ragu juga, masih cukup struggle juga. Dan Potato masih agak bimbang mengeluarkan Fred Granat. Tapi nampaknya dari sebelah kanan bakalan di-trap begitu saja. Dan Potato combat dan kalah. Tapi masih ada Spaoff. Spaoff, please cepat untuk cover dari seorang Potato. Dan Potato pun langsung dipulangkan ke arah lobby begitu saja. Betul, tampaknya dari Potato pengen ngebait ya, mengebait Noas tuh ke kanan karena ada backup dari Spaoff. Tapi ternyata dari Noas mungkin sadar ya, ini orang kenapa pengen banget gue ke arah kanan. Sehingga dari Noasnya nge-hold ground dia, dilempar smoke, dia sadar mungkin itu smoke, dan langsung menumbangkan Potato ketika ada angle yang kebuka. Dan sekarang dari Spaoff akan ditugaskan untuk melakukan 1v1 selanjutnya. Dari Spaoff akan bergerak ke atas dari jembatannya, tampaknya kebaca juga pergerakannya, dan sekarang Spaoff malah ketembak low banget. Bahkan
dari Storm juga Trigo dipulangkan ke arah lobby dan Tapi apa? Dia menang. Dia 2 kali menang 1v1. Gak apa-apa, nggak taunting dikit ya udahlah ya. Iya. Dan nice try tentunya untuk Aerowolf yang mau nggak mau memang harus saling ngebunuh di jembatan itu. Dan yes, kembali lagi dari V Gaming dan one more menyadari pergerakan dari EVOS yang sudah bertetangga dengan mereka juga. EVOS, Laser menjaga dari arah sisi atas juga. Dilihat-lihat pergerakan adakah yang nge-backstab mereka, tapi dari KF terlalu berani menurut gue untuk mencoba mendekat ke arah rekannya yang menurut gue space cukup jauh dan bisa jadi take down dengan cukup mudah. Oh betul banget, tapi kita bakal lihat dari tim EVOS dengan 2 player yang tersisa, mereka masih bisa bertahan juga. Memang di ujung zona, tapi back lagi mereka masih punya chance untuk coba meningkatkan placement point mereka. BFD seperti tadi yang gue agak tebak ya, gue mereka sudah masuk ke bagian selatan dari zona, tempat yang harusnya memang relatif agak lebih sepi. Yes, itu pilihan yang cerdik banget, malah EVOS yang bertahan diri di daerah Painan. Livescape? Where is Livescape? Tadi gue ngeliat Livescape juga bermainnya seperti, oh ini udah di tengah. Udah deh. tengah-tengah mereka. Di tengah-tengah mereka. Tapi 3 player doang ya? Yang terlihat sih 3, tapi gue nggak tahu mungkin ada yang nyelip 1. Dan yes, dia bakalan dikepung begitu saja oleh YMH dan juga BAT. Harus lebih berhati-hati lagi sih, karena spot mapping mereka menurut gue itu flat ground ya. Iya itu flat ground. flat ground banget, dan bisa ibaratnya di abuse dengan naik high ground di sekitar area mereka. Tapi kalau kita perhatikan sekarang ya, tampaknya cukup banyak tim yang mulai berdempetan. Zona keempat yang tadi kita sempat bahas juga, zona yang memang berbeda dengan Ireng dan juga Miramar. Sunhawk zona keempat baru perang. Ya, zona keempat mereka baru kayak keluar dari sarangnya masing-masing, tapi KF yang tertangkap oleh Nguyen 2K. Dan adakah salah untuk di revive dulu dari seorang KF, tapi KF yes, itu mestinya ada revive sih yang ke arah dia. Karena Nguyen pun bakalan di-lock begitu saja oleh Porsche yang sudah siap menyantap darah dari Nguyen. Betul, takap dari seorang Nguyen terus dikunci oleh Porsche kali ini ya. Tapi dengan zona pindah ke bagian utara, Ruins pasti bakal laku banget nih. Ini Ruins bakal laku, kompon-kompon sekitar area Ruins pun bakal laku. Dan tampaknya dari Livescape tinggal nyelip dikit sih masuk ke arah kompounnya. Tapi lihat, kompoun yang depan mereka langsung diisi oleh tim Talent Esport. Tidak dikasih kesempatan bagi tim Livescape masuk lebih dalam lagi. Berarti mereka bakalan rebutan kompon tersebut, fight close combat bakalan terjadi. Karena memang kompon tersebut yang ideal bermain sampai ke late game nantinya. Betul. Tapi BAT nampaknya nggak ingin begitu saja menyerahkan spot tersebut karena Livescape bakalan di-lock karena TE sekarang sedang mengambil sisi dari jembatan. Karena jembatan emang spot-spot yang paling sering banget dilewati untuk beberapa tim operasi. Ya, More sudah berjalan juga mengikuti temannya Blaki yang mengendarai Blaki juga. Banyak tim yang sudah berjalan begitu saja, tapi Nguyen nggak bisa melanjutkan perjalanannya. Tertangkap basah, sedang copet tadi. Mencuri dari lootingan. So itu bakalan dari BAT, tampaknya mereka bermain sabar dengan 200 meter jarak yang mereka harus tempuh ya. Mereka nggak terburu-buru. Mereka tahu bahwa ini akan ada orang-orang yang buru-buru. Kita yang tangkapin mereka, kita nggak keuntungan. Dan sekarang dari tim 1M ya, mereka sekarang kehilangan 1 member mereka. BAT dapetin nggak dapat 1 poin sih, dicuri poinnya, tapi mereka tadi ngenok lawan dan sayangnya kehilangan 1 member mereka juga. Oke, dan yes, masih dari one more karena sudah kehilangan dari Nguyen, jadi mereka nggak terlalu terburu-buru kali ini, masih berdiam diri dengan spot yang mereka tempati. Tetapi Blue Zone circle keempat nampaknya bakalan berjalan begitu saja. Mereka mau nggak mau harus sedikit menekan karena circle dan dari top sudah menyadari adanya YMH yang sedang berdiam diri di balik pintu-pintuan, dan pintunya bakalan ditembak begitu saja dengan cukup mudah, dan ada peluru nyasar yang sedikit masuk, setengah darah terserap ke salah satu player dari YMH. Betul, dari seorang Clear Love kali ini bakal dalam posisi yang cukup sekarat, dan Bots dengan tembakan begitu akurat menemukan kakinya dan langsung menemukan lawannya. BFD tampaknya ahli Sunhawk kali ini bermain dengan cukup galak dengan coba perang dengan lawannya one more, dimana dari BFD nggak cuma sekedar healing, mereka sekarang bakal coba berperang juga dapetin bahkan poin-poin eliminasi kali ini. Yes, dari Nox langsung di finish begitu saja, dan gue luar biasa banget dari Bots mengambil angle yang paling kecil, kaki yang sebenarnya sepele tetapi bisa men-take down player-player yang sedang mengumpat begitu dari Baki dengan proningnya bakalan ditembak begitu saja oleh Bots, tapi belum ter-take down dan masih cukup aman nampaknya Baki, tetapi Blue Zone nampaknya bakal menyerap darah dari Bots, tapi Bots masih sanggup untuk memberikan frag ke arah Baki. Mau nggak mau dia harus berjalan dengan first aid yang nol tanpa
ada utility lebih. Begitu pun dari Bad, mereka juga bakal menjadi close combat ke arah pemain-pemain yang berada depannya. One more masih berbalaskan tembakan-tembakannya ke arah BFD yang lancar begitu saja masuk ke dalam circle. Betul, kita bakal lihat tampakan dari BFD dengan sudah mengirim healer mereka ke arah belakang. 3 member lagi akan coba untuk ngerambok ke arah depan dan cari poin-poin kill bagi timnya. LVS kali ini sudah terpantau dengan 4 member yang bermain. Ternyata 3 orang maju ke depan, 1 orang di healing. Tapi setelah mereka clear areanya, mereka sudah mengirim maybe ke arah depan juga dan bersatu kembali dengan 3 elim yang sudah dikantongi oleh mereka. Toms pun sudah pindah posisi dari BAT, R2K sudah mulai terpantau dan hanya menyisakan 1 jumlah healing. Oke, 1 jumlah healing, ya udahlah ya, Ceylon aja seperti anak STM mau nggak mau terus maju. Dan yes, LVS nampaknya sudah mengamankan sisi pinggiran-pinggiran juga, tapi One More White yang menjaga spot tersebut harus lebih berhati-hati lagi karena akan mencoba mendefense dengan 4 player Livescape yang masih berdiri tegak. Dan Livescape pun sebentar. Audrey menyelam kah? Enggak. Enggak. Kupikir tadi menyelam. Kayak nyelam ya, tapi Iya. enggak. Dia ada di bagian high ground yang memang bawahnya adalah perairan. Tapi R2K tanpa ada first aid lagi, tampaknya bakal berlari dari area blue zone. Dan dia juga sudah beberapa tim yang menunggu kedatangan dari seorang R2K. Tapi tampaknya dari Whites langsung dipulangkan karena lebih juga menyisakan kali ini tinggal sedikit tim yang bertahan. Tim-tim Indonesia masih bertahan juga, tapi EVOS tidak akan bertahan lebih lama lagi dan akan dibelakangkan karena lobby dengan menyisakan 23 Mei saat dia bertahan. Oke, dan dari TM menyisakan 1 player aja dari 23 Mei. Begitu dari LVS, mereka sudah mendapatkan spot yang cukup enak menurut gue. Tinggal bagaimana mereka akan mendapat dari spot dari Mei yang sudah berdiri tegak di balik-balik shake kecil. Adanya lemparan molotov untuk menyicil David, tapi Mei maju begitu saja untuk menembak 2 player sekaligus. Toms yang tertutup lepas 2 player bahkan dengan molotov yang sudah dilemparkan dari Mei, mencoba diambil dengan rolling shotnya, tapi Audrey cukup cepat memberikan backup kepada 2 rekannya yang sedang ter-takedown. Dan lanjutan kali ini dari Audrey, setup smoke pun juga dilakukan karena ada BFD yang diam-diam nge-lock ke arah Livescape. Betul, BFD tampaknya kali ini melihat bahwa Livescape menang fight tapi nggak dalam kondisi yang perfect. Langsung mencari gerakan mereka, tapi Nox yang tadi pengen nyebrang langsung dikunci juga oleh Maybe yang bertugas untuk nge-support teman-temannya yang ada di bagian shack-nya. Tapi kita bakal lihat dari tim Livescape tinggal menyisakan 2 member mereka, bahkan di baliknya mereka masih ada lawan-lawan lain kali ini. Audrey melakukan healing, tapi di lain sisi dari BFD dan member-membernya masih bertahan dengan cukup kuat. Harusnya dari BFD udah ngirim sampai healer ke arah depan, tapi Audrey tertangkap lagi kali ini oleh seorang Nox dan akan coba nge-push ke arah depan. Gimana dari tim Livescape dipulangkan dengan lebih oleh tim Dewa United. Yes, Dewa United masih tetap konsistensinya terjaga kali ini. Mereka menjaga sisi high ground dan sudah mengoleksi 9 kill point. Tentunya ini modal yang cukup enak untuk Dewa United lolos ke round babak selanjutnya. Dan masih dengan konsistensi mereka, tetapi dari BFD yang ucup lagi-lagi dengan 23 healingnya mencoba bermain placement point dan berharap 3 player yang lainnya akan bisa mengamankan hashtag 2 atau hashtag 1. Betul, tapi kayak dari BFD dengan posisi yang mereka punya tanpa healing pun kayak chicken deh ini. Chicken menurut Ini gue. posisi chicken loh mereka loh. Ya, tunggu circle ke-7 sih, Bro. Tunggu circle ke-7. Ini menurut gua antara DU dan juga BFD sama-sama enak. Iya. Gue setuju sih, tim Indonesia lagi dong ya. Semoga ya. Kita doakan dan juga yang pasti dukungan kalian untuk tim-tim yang Indonesia yang sedang bermain sampai ke late game ini. Tinggal menunggu circle ke-7 lagi. Apakah DU yang mendapatkan circle ataukah BFD atau malah dari Eagle yang mendapatkan advantage yang enak banget, sudah mendapatkan rumah, sudah ternyata mereka harus sedikit masuk ke dalam circle ataupun keluar dari open field. Iya, antara dua ini, antara DU atau BFD ini paling enak nih. Tapi kali ini kita lihat dari dua tim Indonesia punya tempat yang sangat enak. Yuk kita spam hashtag IndoPride-nya. Karena sekarang kita lihat dari 3 tim yang bertahan, 2 berasal dari Indonesia. Padahal di room kali ini hanya 6 tim Indonesia yang bertanding. Tapi nggak menutup kemungkinan juga untuk DU bisa mendapatkan winner chicken dinnernya, karena kita tahu dari Dewa United setupnya cukup rapi. Satu di sebelah kanan Crayon, kemudian juga tengah Yuni, Steve Boy juga nampaknya bakal menjaga dari Eagle Esport itu sendiri. Semua angle mereka jaga. Betul. Ini kondisinya 2 lawan 3, tapi dari BFD punya safety-nya 1. Lagi healing di belakang. Oh iya ya, betul. Itu yang mengamankan. Setidaknya hashtag 2 bisa diamanin sih oleh BFD. Bisa, hashtag 2 bisa. Tapi bisa aja, malah yang 3 ini menang. Karena posisi mereka enak banget. Yeah. Oke, dan kembali lagi nampaknya Steve Boy bakalan melihat pergerakan dari Eagle Esport yang sudah memberikan serangannya juga, tapi Steve Boy bakalan memberikan Chidori-nya juga ke arah Eagle yang sudah dilemparkan begitu saja. Dan 1 frag granat masuk ke Hands for You dari Parajin, tapi Parajin tertembakkan begitu saja. Ada frag yang dibalikan begitu.
Steve Boy masih mengumpat, retake posisi lagi karena sudah terketahui begitu dari Crazy bertukar posisinya dengan Steve Boy. Kali ini agak sedikit memberikan penetrasi juga ke arah pemain-pemain dari Eagle yang cukup pusing 7 keliling melawan Blue Zone. Betul, kita boleh lihat dari seorang unit tampaknya mengambil sisi belakang dari tim Eagle, di mana tinggal menyisakan satu member lagi di lini depan, sedangkan dari DU masih punya 2 DU3, BFD3 kali ini ya. Tapi kita lihat juga dari DU terus menangkap pergerakan dari tim Eagle, tidak membiarkan mereka bergerak bebas, tapi kita lihat dari Uni tertangkap oleh granat dilempar oleh tim Eagle kali ini. Steve Boy mengetahui dan mendengar ada bom dilempar, coba mencari sumbernya dari mana. Eagle ngeri ya, permainan frag granat mereka selalu akurat On point ya. on point banget. Gila, itu beberapa kali dimana yang selalu meledak begitu saja, ya setidaknya mengikis utility dari lawan itu sendiri. Tapi dari BFD sudah memberikan diving yang cukup dalam ke arah Dewa United yang sedang tertekan oleh pemain Eagle, di mana ada keraguan nampak dari Hans For You untuk mendapatkan pemain-pemain dari Dewa United. Oh, dan safety dari BFD sudah tumbang. Oh, Safety tumbang, healernya. nggak cukup ya? Nggak cukup. Nggak cukup nampaknya, butuh 30-an mungkin daripada Tapi top 2 sih. Top 2 ya, Secure, berarti secure. Indonesia. Kali ini siapapun yang menangkan, kali ini kita support semaksimal mungkin karena lagi-lagi 5 ronde berturut-turut yang menangkannya adalah tim-tim dari Indonesia. Ya, tampaknya setup smoke juga bakalan dipancing begitu saja. Sudah tertutup angle dari teman-teman Dewa United. Bagaimana BFD sedikit memberikan penetrasi juga bakalan dimancing begitu tadi Mindset. Sudah tumbang kita ke Steve Boy yang one man standing bakalan didobrak 2 player begitu saja. Dan winner chicken dinner didapatkan oleh Bonafide Esports. Betul, memang dari posisi